Assalamualaikum. Hai, Pipo di sini. Kenalin, aku Salsabila Alivia. Hai, kenalin aku Medinia Putri Simatupang. Pada Pipo kali ini, kita akan membahas tentang apa nih, Uti? Pipo kali ini kita akan membahas tentang insecure. Yang kita semua udah tahu sekarang ini lagi zaman-zamannya banget insecure. Ya, benar sekali. Sekarang sedang zaman-zamannya insecure. Insecure di sini bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga ada dalam bentuk ilmu ataupun karakter seseorang, misalnya. Kali ini kita nggak hanya berdua aja nih, Lip. Kita kedatangan bintang tamu yang keren banget loh, yaitu Kak Yulmaisi Dewi Asmarita, Fisika 2018. Halo Kak Yosi, gimana nih Kak kabar kakak? Semoga kakak selalu sehat ya. Langsung aja nih Kak, kita masuk ke topik kita untuk hari ini. Kalau menurut kakak gimana sih Kak insecure itu? Iya nih Kak, Olip juga butuh saran nih. Soalnya Olip suka insecure gitu, lihat orang-orang pada ambis dalam bidang organisasi contohnya Kak. Bagaimana ya pendapat kakak mengenai insecure ini? Oke, terima kasih ya Uti dan Olive. Langsung aja nih ya kakak jawab gimana sih pandangan kakak mengenai insecure ini gitu. Kalau misalnya dilihat dari katanya, insecure itu kayak sebuah rasa tidak nyaman terhadap diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita perluas lagi, insecure itu kayak bagaimana kita menerima diri kita sendiri dan kitanya yang terlalu memikirkan bagaimana cara orang lain melihat diri kita gitu. Jadi itu insecure gitu kan. Kayak adanya sebuah rasa ketidakpercayaan diri kita sehingga kita tidak menerima diri kita sendiri karena kita itu terlalu memikirkan bagaimana orang lain melihat diri kita sendiri gitu. Dan menurut kakak pribadi ya Uti dan Olive, insecure itu ada beberapa dimensi gitu. Baik itu insecure di dimensi kecantikan, fashion, dimana aku kelihatan cantik gak ya? Gak ada nih yang bilang aku cantik gitu. Kayak gak ada orang yang bilang kita cantik sehingga kita merasa diri kita itu insecure gitu terhadap diri sendiri. Diri kita yang tidak putih dengan yang standar sosial yang ada gitu. Itu di dimensi kecantikan atau fashion gitu. Terus ada juga nih di dimensi percintaan, di mana kita merasa bahwa kita ini tidak baik. Kita merasa diri kita itu tidak pantas untuk dicintai oleh siapapun gitu. Dan ada juga yang di insecure di bidang akademik ataupun non-akademik kayak di organisasi. Kenapa ya dia bisa seperti itu? Kenapa ya IPK dia bisa tinggi sedangkan aku enggak gitu. Aku yang udah effort, kenapa ya kerjaan aku ini tidak ada yang ngelirik gitu. Kenapa sih cara orang lihat aku tuh kayak gini gitu. Sebenarnya itu insecure gitu. Dan kalau misalnya kita sebut ya, insecure ini bisa dibilang dengan sebuah kelainan atau penyakit ya. Ya, insecure itu bisa dikatakan sebagai penyakit yang bisa sembuh dan bisa kambuh gitu. Dan insecure ini kayak penyakit yang gak ada orang jual obatnya di apotik gitu. Karena obat insecure itu sendiri adalah diri kita sendiri. Kita bisa menyembuhkan rasa insecure itu karena insecure itu ada di dalam diri kita. Bisa kita obati dengan diri kita sendiri dan bisa kambuh juga karena diri kita sendiri. Sebenarnya insecure ini lebih main ke mindset sih. Karena timbulnya insecure ini sebenarnya kita yang terlalu mengharapkan sebuah pengakuan dari orang lain serta kita yang merasa tidak dihargai oleh orang lain. Sebenarnya kita kayak kita insecure itu bukan berarti kita harus dipuji ataupun bagaimana gitu. Tapi mungkin kitanya yang kurang dihargai dan kita pengen kita pengen dihargai lebih oleh orang lain, tapi kita tidak dapat itu gitu. Kita tidak dapat merasakan itu sehingga kita tidak menerima diri kita gitu karena cara pandang orang lain terhadap diri kita.
Gitu sih, jadi insecure itu ada beberapa dimensi yang mungkin teman-teman juga pernah merasakannya, bahkan mungkin lagi merasakannya. Dan insecure itu bisa dikatakan penyakit yang bisa disembuhkan dan bisa kambuh kapanpun. Gitu Olive dan Uti. Wah, setuju banget nih sama pendapat dari Kak Yosi. Nah, sebagai penutup podcast kita pada hari ini, boleh dong Kak minta pesan-pesan yang memotivasi agar kita semua tidak merasa insecure lagi. Oke Uti, mungkin ini lebih kayak motivasi ke diri kakak sendiri dan juga teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini gitu. Untuk merasa insecure itu nggak apa-apa karena itu adalah sesuatu hal yang wajar yang pasti dialami oleh setiap orang. Yang tidak wajar itu adalah di saat kita berlarut-larut dalam kesedihan ataupun dalam keinsecurean itu gitu. Nah intinya obat dari insecure itu adalah diri sendiri, bagaimana kita mengapresiasi diri kita sendiri, dan ingat lagi kodrat seorang manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Intinya adalah mulailah untuk mengapresiasi diri sendiri, akui diri kita itu cantik, diri kita itu baik, diri kita itu segalanya. Itu mulai dari diri kita, jangan berekspektasi kepada orang lain untuk mengakui diri kita dan jangan terlalu memikirkan orang lain. Intinya jangan terlalu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Semangat dan mulailah untuk love yourself. Bye. Seru banget kan, Pipo, episode 1 pada malam hari ini kita telah membahas tuntas mengenai insecure. Oleh karena itu, teman-teman semua nggak boleh lagi merasa insecure ya. Terima kasih kepada Kak Yosi karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada episode 1 Pipo pada kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Pipo akan diupdate setiap 3 minggu sekali pada hari Senin. Stay tuned for next update Pipo.